Mobil sedan abu-abu milik Raka melaju pelan menyusuri jalan berkelok di pegunungan. Kabut mulai turun tipis, menyelimuti pepohonan di kanan kiri jalan. Di sampingnya, Maya duduk sambil menatap layar ponselnya yang terus menunjukkan pesan. "Nomor signal." "Mas, kita beneran gak salah jalan?" tanya Maya, cemas. Raka mengangguk pelan, meski dalam hati ia mulai ragu. GPS mereka mati sejak 1 jam lalu. Jalan yang mereka lewati semakin sempit, aspal mulai rusak, dan tak ada lagi papan penunjuk jalan. "Tenang aja, bentar lagi juga nemu desa atau warung, aku yakin," ucap Raka mencoba menenangkan. Meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin, Maya melirik keluar jendela. Kabut semakin tebal, bayangan pohon di pinggir jalan tampak seperti sosak-sosak tinggi kurus yang dia mengawasi. Ia menggenggam tangan Raka. Setelah beberapa menit yang mencekam, mereka melihat gapura tua dari kayu berdiri di ujung jalan. Di atasnya tertulis, "Selamat datang di Desa Karangjati." Di bawah tulisan itu tergantung sesaji kecil berisi bunga, cabai rawit dan kemenyan yang masih mengepul. "Hah, akhirnya ketemu juga pemukiman." Raka menghela napas lega. Ia mempercepat laju mobil. Namun Maya tak ikut senang. Saat melewati gapura itu, ia merinding tanpa sebab. Aroma kemenyan menusuk hidungnya, dan telinganya terasa berdengung pelan. Perasaannya tidak enak, seperti ada yang menyambut mereka. Tapi bukan manusia. Desa Karangjati tampak tenang. Rumah-rumah panggung kayu berjejer rapi, dikelilingi pohon bambu dan semak liar. Warga desa mulai keluar rumah, menatap kedatangan mereka. Aneh, tak ada satupun yang tampak tergesa. Semua hanya berdiri diam. Mengamati beberapa bahkan tersenyum lebar tapi kaku. Seorang pria tua dengan baju lurik dan belangkon mendekati mobil. Ia membawa tongkat kayu dan wajahnya dihiasi senyum ramah. "Selamat sore, Nak. Mau kemana?" "Sepet, kalian bukan orang sini," sapa pria itu. "Selamat sore, Pak. Kami tersesat. GPS mati, dan mobil kami butuh istirahat sebentar," jawab Raka sopan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Karta, kepala desa Karangjati. Ia dengan cepat menawarkan bantuan. "Wah, cocok sekali. Di sini memang jarang sinyal. Tapi, Nak, kalau butuh tempat beristirahat, kami punya rumah kosong. Sudah lama tidak dipakai, tapi masih layak huni." Raka langsung menyambut tawaran itu dengan senyum lega. Maya hanya diam, menggenggam lengan suaminya lebih erat. "Bener nih, Mas. Rumah orang kita langsung nginep gitu," bisik Maya saat berjalan mengikuti Pak Karta. "Gak apa-apa, kita cuma numpang semalam. Besok kita cari bengkel atau cari jalan pulang," balas Raka. Rumah itu berada di pinggir desa, menghadap kebun bambu lebat. Bentuknya rumah panggung Jawa klasik, dengan tiang-tiang kayu gelap dan pintu ukiran yang sudah mulai lapuk. Tapi bagian dalamnya bersih dan rapi, seolah baru saja disapu. "Silakan, malam ini saja, besok kalian bisa lanjut perjalanan," kata Pak Karta sambil menyerahkan kunci tua. "Terima kasih banyak, Pak," balas Raka. Pak Karta pamit, dan suasana rumah menjadi senyap. Maya duduk di depan tua di ruang depan. "Kamu gak ngerasa aneh? Kenapa rumah kosong bisa sebersih ini? Warga desa, ya, gitu. Mungkin sering dibersihin buat tamu kayak kita," jawab Raka, membuka jendela. Tapi yang terlihat hanya pekatnya malam dan deretan bambu yang bergoyang pelan. Menjelang malam, angin mulai berhembus lebih kencang. Raka sudah tertidur pulas di dalam kamar. Maya belum bisa memejamkan mata. Perasaannya makin tak tenang. Ia keluar kamar dan duduk di ruang depan, ditemani lampu minyak kecil. Lalu, suara itu terdengar pelan, samar, seperti alunan gamelan dari kejauhan. Maya menajamkan telinga. Bukan halusinasi. Ada suara kenong, kendang, dan suluk yang bergema pelan, suara yang terdengar seperti dari dalam tanah. Ia bangkit dan menempelkan telinga ke lantai kayu. Suara itu semakin jelas. Dan ada suara lain, jeritan, pelan, tapi menyayat. Seperti suara seseorang yang kesakitan atau ketakutan. Maya mundur, jantungnya berdebar. Ia membangunkan Raka. "Mas, bangun. Dengar gak?" Raka membuka mata malas. Pepi. "Si, ini jam berapa? Dengerin deh. Ada suara musik sama jeritan orang." "Beneran, Mas?" Raka duduk. Ia mencoba mendengarkan, tapi malam itu kembali hening. "Halah, itu mungkin suara angin atau binatang malam. Namanya juga kampung di gunung," katanya sambil merebahkan diri lagi. "Tapi beneran tadi, ada suara. Aneh, Mas." Maya masih berdiri gelisah. "Ya udah, kunci pintu terus tidur. Besok pagi kita cabut dari sini." Maya menghela napas. Ia mengunci pintu, tapi matanya tetap menatap keluar jendela. Bayangan pohon bambu bergoyang diterpa angin,
Tapi sesekali seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara batang betangnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan di luar sana, suara gamelan terdengar kembali, pelan, seolah sedang mengiringi sebuah prosesi. Sebuah pertunjukan yang hanya terdengar oleh mereka yang akan dijemput oleh malam. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang menerobos celah dedaunan bambu. Suasana desa Karangjati tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak terdengar suara ayam, tidak ada pedagang keliling, dan udara terasa terlalu sejuk untuk bulan kemarau. Raka keluar rumah lebih dulu, mengenakan jaket tipis dan sandal. Ia hendak memeriksa mobil yang diparkir di pinggir jalan malam sebelumnya. Maya menyusul kemudian dengan raut wajah masih pucat karena kurang tidur. Kayaknya akinya soak. Mobil nggak mau nyala dari tadi. Gumam Raka setelah mencoba menyalakan mesin berkali-kali. Mas, tadi malam itu nyata. Aku nggak mimpi, ucap Maya pelan, menatap pepohonan bambu yang bergoyang pelan di belakang rumah. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Kita cuma capek dan kurang tidur. Raka mencoba tetap tenang, meskipun sebenarnya hatinya sedikit terganggu. Mereka memutuskan bergeleng-geleng kecil keliling desa, berharap bisa bertemu warga yang bisa membantu memperbaiki mobil atau setidaknya memberi tumpangan ke kota terdekat. Namun yang mereka temui justru pemandangan yang ganjil. Warga desa banyak yang berkumpul di balai desa, tapi suasananya seperti rapat tertutup. Beberapa orang menoleh ke arah mereka, lalu cepat-cepat berbisik dan membuang pandangan di sepanjang jalan desa. Hanya ada satu warung kecil yang tampak tutup. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara radio, tidak ada anak-anak bermain. Desa itu seolah hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Raka berjalan ke arah kebun di belakang balai desa. Di sana, matanya tertumbuk pada seorang anak kecil berdiri sendirian di bawah pohon pisang. Bocah itu mengenakan baju lusuh, matanya tajam dan kosong, seperti menembus tubuh Raka. "Hei, Dek, namamu siapa?" sapa Raka. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah rumah tempat Raka dan Maya menginap, lalu berlari masuk ke semak-semak. Maya, yang memperhatikan dari kejauhan, segera menarik lengan Raka. "Mas, ayo balik. Aku nggak enak hati." Kembali ke rumah, Maya membersihkan meja di ruang depan. Saat ia mengangkat taplak, matanya tertumbuk pada ukiran aneh di salah satu papan dinding. Simbol itu kecil, tersembunyi di bawah rak tua. Bentuknya seperti lingkaran dengan 3 garis menyilang di tengah, dan matahari kecil di atasnya. Di sekelilingnya, ukiran huruf-huruf yang tak ia kenal melingkar seperti mantra. "Mas, sini lihat deh," panggil Maya. Raka mendekat dan memandangi simbol itu. Ya mungkin ini simbol adat atau kepercayaan lokal, kita jangan sembarangan mengartikan. Tapi ukiran ini di dalam rumah, dan ada banyak goresan seperti dicakar di sekitarnya, ucap Maya sambil menunjuk bikas-bikas luka pada kayu di bawah simbol itu. Raka menghela napas. Ia tak bisa menyangkal ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Tapi ia juga tidak mau membuat Maya panik lebih dari yang sudah terjadi. "Oke, kalau kamu makin gak nyaman, nanti sore kita tanya ke Pak Karta. Ya, siapa tahu ada ojek atau mobil warga yang bisa ngantar ke kota," ujarnya menenangkan. Menjelang sore, mereka kembali keluar, mencoba berjalan ke arah bukit kecil di belakang desa. Mereka ingin melihat-lihat sambil mencari sinyal ponsel. Setapak itu melewati sebuah kompleks makam tua, penuh batu nisan reyot dan ilalang tinggi. Di salah satu sudut tanah kosong, tampak seorang lelaki tua sedang mengorek tumpukan sampah. Rambutnya panjang, wajahnya keriput penuh bercak, dan pakaian yang dikenakannya lusuh dan compang-camping. Ia tampak seperti pemulung, tapi aura yang menyelimutinya justru membuat Maya langsung berhenti melangkah. Orang itu menoleh dan mata tuannya menatap langsung ke arah mereka. Senyumnya tidak ramah, tapi tidak juga jahat. Ia lebih tampak seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. "Permisi Mbah," sapa Raka sopan. Orang tua itu mendekat perlahan. Tongkat kayu di tangannya menyeret tanah saat ia berjalan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, ia berhenti. "Pergilah sebelum malam berganti, atau kau tak akan pernah kembali," ucapnya pelan, namun jelas. Suaranya serak tapi tegas, seolah bukan hanya menasihati melainkan memperingatkan. Maya merinding. Kata-kata itu seperti sihir yang menempel di kulit. Tapi Raka justru tersenyum, mencoba tetap tenang. "Wah, serem juga Mbah. Tapi mobil kami mogok, belum bisa jalan. Nggak ada sinyal juga." Orang tua itu menatapnya lama, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke sela-sela betanisan dan lenyap di antara semak. "Mas, kita harus pergi dari sini," bisik Maya, nyaris menangis. Orang itu, dia nggak asal ngomong. Raka memeluk istrinya sebentar. Ia mulai ragu, tapi tak bisa berbuat banyak.
Mobil mati, tidak ada sinyal, dan tidak ada kendaraan yang lewat sejak mereka datang. Sabar ya, kita nginap 1 malam lagi, tapi besok pagi, aku bakal paksa siapapun di sini untuk bantu kita keluar dari desa ini, ucap Raka meyakinkan. Walau hatinya sendiri mulai diliputi firasat buruk, menjelang malam, Maya membersihkan dapur rumah. Di bawah sink, ia menemukan kotak kayu tua berlapis kain hitam. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia membuka perlahan. Isinya rambut, beberapa tulang kecil, dan sebuah boneka kain dengan jarum menancap di bagian mata dan dada. Ada secari kertas di dalamnya, bertuliskan huruf aksara Jawa yang sudah hampir terhapus. Maya langsung menutup kotak itu dan meletakkannya kembali. "Mas, aku makin gak tenang," katanya saat Raka masuk ke dapur. "Aku juga," jawab Raka singkat. Mereka akhirnya sepakat untuk tidur lebih awal. Tapi malam itu, Maya berdoa lebih lama dari biasanya. Di luar, suara burung hantu terdengar 3 kali. Udara dingin terasa menusuk. Dan di kejauhan, sayup-sayup, suara gamelan kembali terdengar terlalu lembut untuk nyata, tapi cukup jelas untuk membangkitkan rasa takut yang dalam. Di luar jendela, kabut mulai turun lagi, menyelimuti desa Karangjati dalam diam yang pekat. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bambu di belakang rumah bergoyang seperti sedang membisikkan sesuatu. Jam dinding tua di ruang depan berdentang 8 kali. Maya menatap Raka dengan mata penuh kecemasan. "Malam ini, malam 1 suro, Mas?" bisiknya. Raka mengangguk. Ia tak lagi menyepelekan firasat Maya sejak kejadian-kejadian aneh kemarin. Tapi ia juga masih berusaha berpikir logis. "Santai aja. Kita cuma nginep 1 malam lagi, terus pergi dari sini. Gak usah terlalu dipikirin," katanya, meski suaranya terdengar sedikit goyah. Maya berdiri di dekat jendela dan mengintip. Jalan desa yang tadi siang sepi kini ramai oleh orang-orang berpakaian serba hitam. Mereka berjalan pelan, membawa obor dan sesajen. Di atas kepala mereka beberapa orang memikul tanduk kayu yang di atasnya tergeletak boneka manusia besar berbaju putih. Boneka itu ditutup kain merah. "Apa itu?" bisik Maya, nyaris tak bersuara. "Ritual," jawab Raka singkat. Ia berdiri di samping istrinya, ikut mengintip. Perasaan tidak nyaman makin menyesakkan dada. Tak lama kemudian, terdengar suara du, du, du. Suara gong ditabuh berkali-kali. Getarannya sampai terasa ke lantai rumah. Setelahnya, suara gamelan yang sempat mereka dengar beberapa malam terakhir kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring dan nyata. Raka beranjak ke pintu depan. Ia mencoba membukanya terkunci. Ia memeriksa jendela depan, ada palang kayu dari luar. Mereka dikurung. Bukan secara terang-terangan, tapi cukup jelas untuk memberi pesan, "Kalian harus tetap di dalam malam ini, Mas. Ini bukan hal biasa. Kita dikurung," Maya berkata lirih. Panik mulai merayap di wajahnya. Raka mencoba tetap tenang. "Kita harus keluar. Lihat belakang rumah. Coba jendela dapur." Mereka berlari ke dapur. Maya menggeser bangku kecil dan membuka jendela yang menghadap ke kebun bambu. Tidak ada palang. Ia mendorongnya perlahan. Udara dingin langsung menerobos masuk. "Cepat, keluar," ucap Raka sambil membantu Maya memanjat. Setelah keluar, mereka menyelinap menuruni semak menuju kandang tua yang berada sekitar 20 meter di belakang rumah. Bangunan itu sudah hampir roboh, penuh sarang laba-laba dan jerami kering, tapi cukup untuk bersembunyi dari celah papan. Mereka bisa melihat ke arah balai desa. Ratusan warga sudah berkumpul membentuk lingkaran. Obor tertancap di sekeliling tanah lapang. Di tengah lingkaran itu, terdapat altar batu berbentuk setengah lingkaran. Di atasnya sesajen, ayam hitam, kemenyan, kelapa merah, dan potongan rambut. Seorang pria bertubuh kurus tinggi mengenakan jubah merah muncul ke tengah lingkaran. Rambutnya panjang, matanya mencolok seperti tidak pernah berkedip. Ia membawa tongkat kayu dengan ujung kepala tengkorak burung hantu, dukun sekti. Bisik Maya, "Ingat cerita Mbah Wiryo." Dukun itu mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya rendah dan berat. Para warga ikut menggumamkan kalimat yang sama, seperti terhipnotis. Gong ditabuh setiap beberapa menit, seperti memberi jeda pada tiap tahap ritual. Tiba-tiba, dukun itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru, "Tumbal suci dari luar tanah Karangjati, pengusik garis waris. Darah mereka akan membayar." Raka dan Maya saling berpandangan. Jantung Maya nyaris berhenti berdetak ketika mendengar 2 nama yang diucapkan selanjutnya, Raka dan Maya, penyatu kutukan dan pengingat sumpah lama. Tumbal yang telah tiba. Maya menutup mulutnya ropet-ropet agar tak menjerit. Raka menanduk, napasnya berat. Mereka mau jadikan kita tumbal," gumam Raka.
Maya mulai gemetar. Kita harus kabur sekarang juga, Mas. Raka mengintip lagi. Beberapa warga tampak mulai mencari ke sekeliling, menyebar membawa obor. Kayaknya mereka baru sadar kita nggak di rumah, ucap Raka. Mereka menunduk, beringsut perlahan keluar dari kandang. Tapi jerami yang diinjak Maya mengeluarkan suara gemeretak seketika. Salah satu warga yang berada paling dekat menoleh. Wajahnya pucat, mata kosong tapi gerakannya cepat. Ia menunjuk ke arah kandang dan berteriak, "Mereka di sana! Tangkap mereka!" Raka menggenggam tangan Maya erat dan berlari menyusuri sisi kebun bambu. "Ke arah kuburan, kita bisa sembunyi di balik batu nisan," teriak Raka. Langkah kaki dan suara obor mengejar mereka di belakang. Gong terus berbunyi second memory, aba-aba kepada seluruh desa. Malam satu suro telah berubah menjadi malam perburuan. Dan mereka, dua pendatang yang tak tahu apa-apa, kini resmi menjadi buruan darah untuk tradisi tua yang haus tumbal. Langkah kaki mendekat. Obor-obor yang dibawa para warga membuat bayangan tubuh mereka menari di antara kabut dan pepohonan. Suara mantra dari mulut dukun sekti semakin cepat, nyaris seperti nyanyian keras yang menuntut darah. Raka memeluk Maya erat di balik batu nisan besar di ujung pemakaman. Napas mereka tertahan. Mereka bisa melihat beberapa warga menyebar ke semak, menyorotkan cahaya ke setiap sudut. "Mas, kita ketahuan. Kita nggak akan sempat lari," bisik Maya. Matanya sudah berair. Tunggu dulu," bisik Raka, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdentum seperti genderang perang. Lalu tanpa peringatan udara berubah. Kabut yang tadinya hanya menggantung tipis mulai menebal. Angin kencang berembus dari arah hutan. Daun-daun berguguran dan suara binatang malam mendadak lenyap di antara bayangan pohon. Muncul semburat cahaya kehijauan, berdenyut pelan seperti nafas hidup. Seorang lelaki tua berjalan perlahan dari arah gelap. Tongkat kayu panjang di tangannya menghentak tanah dengan ritme aneh. Di pinggangnya tergantung keris karatan yang terbungkus kain putih penuh noda merah tua. Matanya menyala kehijauan dalam gelap, dan di setiap langkahnya, tanah seolah bergetar pelan. "Mbah Wiryo," bisik Maya lirih. Warga yang mengejar berhenti seketika. Cahaya obor mereka meredup sendiri, seperti kalah oleh aura yang dibawa pria tua itu. Beberapa orang mundur, beberapa hanya bisa mematung. Dukun sekti berdiri di tengah, wajahnya tegang, tapi matanya tetap tajam menatap kehadiran sosok yang mereka anggap sudah lama musnah. "Kau mestinya sudah mati dalam pengasingan, dimangsa oleh waktu dan kesepian," teriak dukun sekti, suaranya menggema. Mbah Wiryo menghentikan langkahnya di hadapan mereka semua. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan menutup mata. Mulutnya mulai melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah, namun bergema keras di telinga. Setiap yang mendengarnya, "Seng dumadi ora sejatine, sirna, tan kena kinaya ngapa, kabeh bakal bali marang asal." Tiba-tiba, angin berputar kencang di sekeliling Mbah Wiryo, tanah bergetar. Sebuah energi tak terlihat menghentak keluar, membuat warga terpental ke belakang seperti tersapu gelombang halus yang tak bisa dilawan. Dukun sekti bergeming, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tengah melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sihir desa. Raka dan Maya hanya bisa terpaku. Sosok tua yang semalam mereka anggap gila itu kini berdiri seperti raksasa spiritual yang muncul dari zaman lain. Mbah Wiryo menoleh ke arah mereka. "Ayo, cepat, sebelum yang tak kasat mata ikut bangkit." Tanpa tanya, Raka menarik Maya dan mengikuti langkah pincang pria tua itu. Mereka berlari menembus semak, kabut, dan pepohonan. Gong masih berdentum dari kejauhan, tapi terdengar lebih kacau sekarang, seperti ditabuh oleh tangan gemetar. Setelah hampir 10 menit berlari, mereka sampai di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, berdinding bilik tua dan atap rumbia. Tapi di dalamnya, suasananya berbeda. Ada aroma wangi cendana dan kayu manis. Beberapa pusaka tua tertata di dinding, bersama kitab-kitab lusuh beraksara Jawa. Mbah Wiryo menyuruh mereka duduk di tikar pandan. Ia sendiri duduk bersila, memejamkan mata dan mengatur napas. Raka masih terengah, tapi matanya tak lepas dari sosok tua itu. "Siapa? Siapa sebenarnya, Mbah?" tanyanya pelan. Mbah Wiryo membuka mata. Cahaya matanya sudah kembali normal, tapi sorotnya tetap dalam dan berat, seperti menyimpan ratusan tahun rahasia. "Aku hanyalah penjaga yang dibuang, penolak tradisi, pengkhianat bagi mereka, tapi penjaga bagi jiwa yang tersesat seperti kalian." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca tadi. "Apa yang Mbah lakukan, yang perlu kulakukan? Sudah cukup banyak darah ditumpahkan dalam nama kesuburan dan keselamatan desa. Sudah cukup, dan sekarang saatnya menebus semua dosa itu." Suara Mbah Wiryo berat,
tapi tegas. Ia memandang mereka dalam-dalam. Kalian adalah peringatan bagi mereka. Tumbal yang datang bukan karena dipanggil, tapi karena dibiarkan. Kalian bukan korban. Kalian adalah kunci. Kunci apa, Mbah? Tanya Raka, kini benar-benar serius. Namun Mbah Wiryo menggeleng. Belum saatnya kalian tahu semuanya. Yang jelas, malam ini mereka gagal, tapi mereka tidak akan berhenti. Besok, kutukan akan mulai rapuh. Dan kalian akan memilih bertahan atau ikut dalam sejarah yang belum selesai. Raka dan Maya saling berpandangan. Nafas mereka mulai stabil, tapi rasa tenang itu semu karena jauh di dalam dada. Mereka tahu, mereka baru saja diselamatkan dari kematian, hanya untuk masuk lebih dalam ke misteri yang lebih tua dari yang bisa mereka bayangkan. Di luar gubuk, angin kembali tenang, tapi dari kejauhan, suara gong masih terdengar, jauh, lambat, seperti lonceng kematian yang tertunda. Gubuk kayu itu hanya diterangi lampu minyak kecil yang tergantung di atas altar sederhana. Aroma kemenyan dan kayu gaharu memenuhi udara, bercampur dengan dinginnya embun malam. Raka dan Maya duduk bersila di atas tikar pandan, berhadapan dengan Mbah Wiryo yang tengah membuka sebuah peti tua berukir. Suara jangkrik dan hembusan angin malam menjadi latar sunyi yang memekakan. Mata Mbah Wiryo tampak sayu, namun ada api yang belum padam di balik keriput wajahnya. Karangjati bukan sekadar desa, katanya akhirnya. Ia adalah perjanjian. Raka menatapnya penuh perhatian. Maya hanya menunduk, masih mencoba mencerna apa yang mereka alami dalam 2 hari terakhir. Zaman dulu, lanjut Mbah Wiryo. Leluhur desa ini berhadapan dengan musim paceklik yang panjang. Tanah kering, panen gagal, penyakit menyebar, lalu muncullah makhluk dari puncak gunung. Tidak sepenuhnya manusia, tidak juga sepenuhnya makhluk halus. Mereka menyebutnya sang penunggu. Penuh, bisik Maya. Mbah Wiryo mengangguk. Makhluk itu menawarkan kesuburan dan keberkahan bagi Karangjati. Tapi ada syaratnya, setiap malam satu suro, satu jiwa dari luar garis darah Karangjati harus dipersembahkan. Bukan hewan, bukan tumbal sembarangan, harus manusia, harus orang luar. Raka mengepalkan tangan, dan warga, mereka tetap melanjutkan perjanjian itu. Mereka percaya, selama tumbal diberikan, desa akan makmur. Dan memang, tanah di Karangjati tidak pernah kekeringan. Padi selalu tumbuh subur. Anak-anak jarang sakit, tapi semua itu dibayar dengan darah. Suasana hening sejenak. Angin menggesek daun bambu di luar gubuk aku. Dulunya bagian dari mereka, ucap Mbah Wiryo lirih. Aku dididik sebagai pewaris ilmu penjaga desa. Aku hafal semua mantra, semua ritual, tapi aku juga mewarisi satu hal lain dari guruku yang terakhir. Rasa takut pada dosa. Ia menarik lengan bajunya dan menunjukkan luka lama di lengannya seperti bekas luka bakar dan torehan pisau. Luka ini aku dapat saat mencoba menghentikan ritual 20 tahun lalu. Saat itu, korban yang dipilih adalah seorang ibu dan anak dari kota yang tersesat karena ban mobilnya meletus. Aku menyelamatkan mereka, tapi setelah itu, aku dikejar, dihukum, dan diusir. Semua warisan ilmu dicabut dariku. Mereka menganggapku pengkhianat. Tapi aku tahu, aku hanya menolak menjadi bagian dari kejahatan yang dibungkus adat. Maya menatap Mbah Wiryo dengan mata basah. Ibu dan anak itu, siapa namanya? Mbah Wiryo terdiam sesaat, lalu menatapnya. Namanya Lastri, dan anaknya, Ayu. Maya terkejut, ia menutup mulutnya. Itu nama nenek dan ibu saya. Mbah Wiryo menatapnya lama. Darahmu membawa jejak yang belum selesai. Mungkin itu sebabnya kau dibawa ke sini. Karangjati selalu menagih yang belum lunas. Maya terisak. Ingatan masa kecilnya datang berdesakan ibunya yang selalu melarangnya mendekati pegunungan. Cerita-cerita samar tentang desa yang tak boleh disebut namanya. Dan mimpi buruk berulang tentang suara gong dan tanah berlumur darah. Jadi ini bukan kebetulan, bisik Maya. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia yang diikat perjanjian, jawab Mbah Wiryo. Raka berdiri, menatap keluar celah gubuk. Ia menggertakkan gigi. Ini gila, kita cuma mau liburan, tersesat. Dan sekarang malah dijadikan korban. Wiryo berdiri perlahan. Kalian masih bisa pergi, kabur keluar desa sebelum fajar. Jalanan akan terbuka kembali saat matahari menyentuh kaki gunung. Tapi Raka menggeleng. Enggak, kita nggak akan lari. Ini salah. Kita nggak bisa biarkan mereka terus bunuh orang seperti ini. Maya menoleh cepat. Mas, kamu serius? Raka menatap Maya. Matanya tegas. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang sudah jadi korban, tapi sekarang kita tahu. Dan kalau kita pergi begitu saja, kita sama saja membiarkan mereka lanjut. Mbah Wiryo terdiam, seolah menilai keberanian di wajah Raka. Apa yang ingin kau lakukan, nak?
Apapun, asalkan kita bisa hentikan ritual itu selamanya. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ia membuka kitab tua dari dalam peti. Halamannya sudah kuning kecoklatan. Sebagian mulai rapuh. Aksara Jawa kuno memenuhi setiap halaman. Ini warisan terakhir yang tersisa dari guruku. Kitab ini menyimpan cara memutus perjanjian, tapi bukan tanpa risiko. Penunggu tidak akan tinggal diam, dan desa akan berubah. Tidak semua akan selamat. Raka tetap teguh. Asal tidak ada lagi tumbal, kami siap bantu. Maya menggenggam tangan suaminya, meski air matanya masih mengalir. Aku ikut. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Kalau begitu, malam ini kalian bukan lagi tamu. Kalian adalah pengganggu rantai takdir. Dan dalam waktu dekat, seluruh desa akan tahu di luar sana. Suara gong kembali terdengar. Tapi kali ini, nadanya lebih gelap. Lebih berat seolah tahu bahwa ritual belum selesai dan tumbalnya masih hidup. Malam itu, langit Karangjati tak menampakkan bulan. Bintang pun seakan lenyap. Kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya, menyelimuti hutan seperti tirai putih yang menyimpan sesuatu di baliknya. Di dalam gubuk kecil di tengah hutan, Mbah Wiryo tengah mengguratkan lingkaran dengan bubuk kunir dan garam di tanah. Raka menatapnya sambil mengepalkan tangan, sedang Maya duduk bersila. Wajahnya pucat namun matanya sudah tak ragu. Malam ini, mereka akan datang. Tidak dengan tubuh, tapi dengan jiwa-jiwa yang sudah dibakar oleh perjanjian lama, ujar Mbah Wiryo tanpa menoleh. Di kejauhan, gong kembali terdengar. Kali ini tidak hanya satu tapi dua, bersahut-sahutan, membentuk irama yang semakin cepat. Suara itu menggetarkan tanah. Suara-suara asing menyusul, lolongan, raungan, dan sesekali jeritan samar, seperti berasal dari perut bumi. Ritual pemanggilan sudah dimulai, kata Mbah Wiryo. Ia menatap Maya. Kau harus tetap di dalam lingkaran. Jangan keluar. Apapun yang kau lihat, Maya mengangguk. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Sejak semalam, kepalanya dipenuhi bisikan samar. Wajah-wajah asing muncul dalam mimpinya. Perempuan bersanggul, anak kecil yang menangis, seorang pria tua yang mengacungkan keris. Semua memanggilnya dengan nama yang bukan namanya. Ayu. Raka berdiri di samping pintu, memegang sebatang bambu runcing yang diruncingkan tadi pagi. Kalau mereka nyerbu langsung, aku akan tahan sebisaku. Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis. Ini bukan pertempuran otot, nak, tapi jiwa. Tiba-tiba, tanah bergetar. Angin bertiup dari arah barat. Pohon-pohon bambu bergoyang liar meski tak ada angin. Cahaya obor muncul dari balik kabut. Puluhan, bahkan ratusan warga desa sudah mengepung hutan. Di antara mereka, berdiri dukun sekti dengan jubah merahnya yang kini lebih panjang. Diseret tanah. Di belakangnya, asap tebal membentuk sosok tinggi besar tanpa wajah. Berdiri diam namun penuh tekanan. Wiryo, suara dukun sekti menggema seperti ribuan mulut berseru bersamaan. Mbah Wiryo berdiri. Ia menggenggam keris karatnya dengan dua tangan dan mulai melantunkan doa kuno. Suaranya rendah tapi memancarkan kekuatan. Aji lelungguhan, sakti kinundang, kaula bali, marangasale, cahya ngaluhur, pepetengan sirna, garis kunir di tanah menyala. Sebuah dinding tak terlihat terbentuk mengelilingi gubuk, menahan warga dan roro penjaga yang mulai muncul dari tanah dan pohon. Mereka berupa bayangan tinggi, bermata merah menyala, bernafas seperti binatang. Makhluk-makhluk lama yang menjaga tradisi dengan darah. Dukun sekti melambaikan tongkatnya. Kau tak bisa sembunyi di balik ilmu tua, Wiryo. Jiwa-jiwa tumbal menuntut lunas. Roh-roh mulai menyerang batas pelindung. Getaran bertambah hebat. Tanah merekah kecil-kecil. Suara gamelan yang aneh menggema dari segala arah padahal tak ada alat musik satu pun terlihat. Maya terhuyung. Matanya menatap kosong. Napasnya terengah, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Maya, Raka panik, mencoba mengguncangnya. Tapi Maya berdiri sendiri. Tangannya terangkat, mulutnya bergerak. Tapi bukan dengan suaranya, Wiswayahe, wayah Bali. Darahku bukan untuk dipersembah, tapi untuk mengakhiri. Raka mundur, kaget. Itu suara siapa? Mbah Wiryo menatap Maya dalam-dalam. Itu ibumu, dan ibunya leluhurmu bangkit. Jiwa mereka tidak pernah benar-benar pergi. Kau adalah kunci. Maya berjalan ke tengah lingkaran pelindung dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Mantra itu seolah keluar dari dadanya, membakar udara. Roh-roh penjaga meringis, beberapa menjerit dan lenyap seketika. Dukun sekti tampak goyah. Tidak, dia adalah garis darah korban. Ia harus milik penunggu. Ia melompat ke depan, mencoba menembus perlindungan. Tapi Mbah Wiryo menghunus keris tuanya dan menancapkannya ke tanah.
dengan satu hentakan, dengan tanah ini, dengan darahku, dengan semua jiwa yang ditumbalkan aku cabut ikatanmu. Ledakan cahaya menghantam lingkaran, getaran mengoyak bumi, obor-obor padam bersamaan. Teriakan warga menggema disusul suara tangisan anak-anak, dan gong terakhir yang berbunyi pelan lalu hening. Roh-roh penjaga berhenti. Mereka melayang di tempat, kemudian satu persatu lenyap menjadi debu, tertiup angin. Sosok kabut di belakang, dukun sekti berteriak nyaring, lalu pecah menjadi ribuan bayangan hitam yang lenyap dalam kabut. Dukun sekti roboh ke tanah, berteriak memegangi kepalanya. Perjanjian itu belum berakhir, tapi suaranya memudar. Tubuhnya terangkat sendiri dan perlahan menghilang seperti tertelan balik ke dunia yang bukan milik manusia. Maya jatuh terduduk. Raka langsung memeluknya. "Sayang, kamu nggak apa-apa?" Maya menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu, tapi aku merasa semua beban itu hilang." Suara-suara itu diam. Mbah Wiryo mencabut kerisnya. Ia tampak lelah, tubuhnya bergetar, tapi wajahnya tenang. Perjanjian telah patah, tapi harga yang dibayar baru akan kita lihat esok pagi. Gubuk mereka kini sunyi, angin kembali tenang. Tidak ada lagi suara gong, tidak ada lagi obor. Hanya kabut yang mulai terangkat pelan, dan kesunyian yang baru. Subuh belum benar-benar datang saat langit Karangjati mulai berubah warna. Kabut mulai menipis. Sinar matahari mengendap pelan di balik siluet pepohonan. Tapi keheningan itu bukan keheningan damai, melainkan keheningan setelah kekacauan besar. Gubuk Mbah Wiryo hancur sebagian. Tanahnya terbakar membentuk pola lingkaran besar bekas ritual yang gagal. Di kejauhan, suara tangis samar menyelinap bersama angin pagi, entah dari siapa, entah dari dunia mana. Raka membantu Mbah Wiryo yang kini terbaring di tanah. Tubuhnya penuh luka gores dan darah yang merembes dari dada kirinya. Maya duduk di sisi lain, menggenggam tangan sang penjaga desa dengan mata berkaca-kaca. "Mbah, bertahan ya, kami bisa cari bantuan," bisik Maya. Mbah Wiryo menggeleng lemah, tapi senyumnya justru lebih tenang dari sebelumnya. Tidak semua yang terluka harus disembuhkan. Ada luka yang tugasnya menyelesaikan putaran takdir. Raka menggertakkan gigi. "Kami nggak akan biarkan semua ini sia-sia." Mbah Wiryo menatap mereka satu persatu. "Kalian adalah harapan yang tak pernah kuharapkan. Tapi ternyata kalian datang tepat saat dunia ini perlu diguncang dari dalam." Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam jari Maya erat-erat. "Jangan kembali, meskipun suara mereka memanggil. Jangan biarkan darahmu ditarik lagi ke tanah ini." Mata Mbah Wiryo perlahan menutup. Nafasnya melemah, tapi senyuman itu tetap ada. Seperti ukiran terakhir di wajah yang telah memikul beban terlalu lama. Maya menunduk dan menangis dalam diam. Raka memeluknya, menahan emosi yang menyesak di dada. Di luar, suara gemuruh mulai terdengar. Dari arah desa, terlihat asap mengepul ke langit. Langkah Raka dan Maya gontai menyusuri jalan menurun, mencoba kembali ke pusat desa. Mereka tiba di balai desa yang kini sudah setengah terbakar. Api menyambar dari tungku sesajen, menjilat dinding dan atap. Api itu tak wajar merah membara, tapi juga memancarkan cahaya kehijauan, seperti kobaran dari alam lain. Di tengah-tengah api, Pak Karta berdiri dengan wajah penuh amarah dan keputusasaan. Ia menggenggam sebilah pisau sembari menyeret tubuh kambing hitam yang sudah mati. "Ritual belum selesai, penunggu belum kenyang. Kita harus teruskan," teriaknya histeris. Beberapa warga mencoba menariknya mundur, tapi Pak Karta menepis mereka. "Kalian mau mati kelaparan? Tanpa tumbal, desa ini akan mati." Saat ia mengangkat pisau ke atas, kobaran api meloncat, menyambar tubuhnya secepat kilat. Api membakar pakaiannya, kulitnya, hingga rambut di kepalanya. Ia menjerit keras, berlari keluar balai desa seperti obor hidup, sebelum roboh dan diam di tanah. Maya menutup wajahnya gemetar. Raka hanya bisa menarik napas panjang. Ritual telah gagal total. Desa ini kini tidak lagi dalam lindungan siapapun, tidak oleh sang penunggu, dan tidak pula oleh para leluhur. Beberapa warga tergeletak lemas, sebagian menangis, sebagian menatap kosong ke arah langit. Mereka seperti baru sadar bahwa dunia yang selama ini mereka anggap normal, ternyata dibangun di atas darah dan tipu daya. Seorang ibu tua meratap, "Anakku, 2 tahun lalu hilang saat malam suro. Ternyata benar, mereka dibunuh." Yang lain hanya bisa duduk, memeluk lutut, menatap kobaran api tanpa kata.
Raka dan Maya tak tinggal lebih lama. Mereka hanya menunduk pada para warga yang kini tak lagi menyandang wajah menyeramkan. Wajah-wajah itu kini penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka bukan penjahat, hanya orang-orang yang terlalu lama hidup dalam lingkaran warisan gelap. Mobil Raka masih ada di tepi jalan desa. Masih rusak, tapi entah bagaimana pagi itu, saat Raka memutar kunci, mesin menyala perlahan, seolah setelah perjanjian. Terputus jalan keluar benar-benar dibuka. Raka mengemudi pelan menyusuri jalan menurun, kabut mulai terangkat. Maya diam, memandangi jalan di depan dengan tatapan kosong. Saat mereka melewati gapura desa yang mereka masuki 2 malam lalu, suasana berubah, udara jadi hangat. Burung-burung terdengar berkicau, dan langit mulai berwarna biru muda. Maya menoleh ke belakang, melihat karang jati dari kaca belakang. Tapi yang ia lihat bukan desa, hanya hutan lebat. Tak ada jalan masuk, tak ada gapura, tak ada rumah. Seolah karang jati tidak pernah ada. Raka memperlambat laju mobil. Kok jalannya nggak seperti kemarin? Maya menggigit bibir. Desa itu cuma ada selama perjanjian hidup. Raka tidak menjawab, tapi ia mempercepat laju mobil. Mereka tak ingin mencari tahu lebih banyak. Di tengah sunyinya jalan pegunungan itu, Maya berkata lirih, "Mas, janji ya, kita nggak akan pernah kembali ke tempat itu." Raka mengangguk. Iya, nggak akan pernah. Mobil terus melaju menuruni lembah, tapi di kaca spion, sesaat sebelum belokan terakhir, Maya melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Mbah Wiryo dengan pakaian putih bersih, tongkat kayu di tangan, dan senyum yang tenang. Ia berdiri tegak, menatap mereka. Senyumnya seolah berkata, "Kalian sudah membebaskan lebih dari yang kalian tahu." Maya tak berkata apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menyentuh dada, tempat jantungnya berdetak cepat, dan membisikkan doa. Dalam hati, ketika ia menoleh lagi, bayangan itu sudah lenyap.